mulai pembelajarannya. Nah, di minggu lalu kayaknya nih. Oke. Nah, ini semuanya. Oke, nah di bagian ini ya share screen semuanya sudah nampak ya. Semuanya sudah jelas apa yang saya share screen. Oke. Udah nampak, Sir. Oke, kita lanjut pembelajarannya ya. Udah nampak. Nah, di minggu lalu kayaknya pembelajaran kita masih kurang bagus. Nah, ini di sini sebuat yang lebih menarik dan semuanya supaya lebih fokus untuk pembelajaran. Nah, kalau dilihat nih, jaringan saya pun lagi bermasalah, laptopnya pun lagi rusak. Oke, bentar ya, kita tunggu aja. Nah, ini kalau sudah nampak, kita masuk di bagian iklim tropika. Kita masuk di bagian iklim tropika. Oke, bentar ya. Nah ini udah full screen ya. Kita masuk di bagian yang namanya itu adalah sorry. Nah, kita masuk di bagian yang namanya itu adalah wait. Saya izin tutup kamera aja nih. Jaringannya beneran lagi bermasalah, tidak bisa dibuka. Ini share screen. Nah, ini semuanya sudah pada nampak ya. Kita masuk ke pembelajarannya, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Yang terakhir, di minggu lalu kita sampai di iklim musim. Iklim angin monsun barat dan iklim angin monsun timur. Nah, kalau kita tahu, di minggu lalu semuanya itu adalah kebalikan. Jadi contohnya kalau misalnya angin monsun barat itu dari atas ke bawah, kalau misalnya angin monsun timur dari bawah ke atas, kebalikannya. Nah, sekarang kita masuk di bagian iklim tropika atau iklim panas. Nah, di Indonesia kita tahu kalau misalnya hanya dua ada iklim di Indonesia, panas dan hujan. Kita masuk di halaman 20 bagian B. Ini ya, kita masuk di bagian iklim tropis atau panas. Sehalaman berapa kita akan belajar. Di sini ya, iklim tropis, sebuat di sini halaman 20 bagian B. Halaman 20 di bagian B. Oke, yang belum apa, coba dibuka dulu bukunya ya. Selanjutnya, Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Ya. Akibatnya, Indonesia termasuk daerah tropika atau panas. Keadaan cuaca di Indonesia rata-rata panasnya mengakibatkan negara Indonesia beriklim tropik atau panas. Dalam klasifikasi iklim Köppen, iklim ini disebut iklim non-kering atau tropis. Daerah yang diliputi iklim non-kering selama 12 bulan memiliki temperatur rata-rata di atas 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit. Suhu pada iklim tropis tetap relatif konstan sepanjang tahun dan variasi musim yang didominasi oleh turunnya hujan. Iklim tropis terletak di antara 0 derajat sampai di 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan dan meliputi hampir 40% dari permukaan bumi. Nah, di sini kita tadi sudah bahas. Di sini kita tadi sudah bahas kalau misalnya Indonesia itu termasuk sebagai iklim non-kering atau tropis. Dan katanya selama 12 bulan, dari misalnya bulan Januari sampai bulan Desember, Indonesia itu memiliki rata-rata temperatur yang sama, mulai dari di atas 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit. Nah, kalau misalnya dari handphone kita,
Dari handphone kita di sini semua pasti sudah mempunyai namanya smartphone. Jika kita namanya mempunyai smartphone, jika kita hidupkan itu GPS, jika kita hidupkan GPS atau lokasi, bakalan ada nampak di mana letak kita sekarang. Contoh, saya sekarang lagi berada di Medan Mulia, di sekolah Medan Mulia. Di sekolah kita ini, rata-rata derajat Celciusnya itu adalah 25 derajat Celcius. Nah, itulah begitu jika canggihnya dunia sekarang. Kita dari handphone pun kita bisa mengecek berapa suhu di sekitar kita. Oke. Kata, suhu pada iklim tropis tetap relatif konstan sepanjang tahun. Dan variasi musim didominasi oleh turunnya hujan. Ciri-ciri iklim tropis adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya, suhu udara lebih dari 18 derajat Celcius. Bahkan di beberapa tempat, rata-rata suhu tahunannya lebih dari 30 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya di nomor 1, saya sudah baca ciri-ciri iklim tropis. Suhu udara rata-rata tinggi, karena matahari selalu vertikal. Kalau misalnya nih, kita tahu vertikal itu bagaimana? Dari atas ke bawah kah, atau dari kiri ke kanan? Ayo. Ini kita juga sambil belajar yang namanya matematika. Vertikal, horizontal. Bagaimana nih? Kalau misalnya disebut vertikal, di sini katanya matahari selalu vertikal di Indonesia. Yang namanya vertikal itu bagaimana? Dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan? Ya, Ke coba bawah, dijawab. Sir. Vertikal. Kalau yang namanya vertikal itu adalah dari atas ke bawah. Berarti kalau misalnya kita tahu ada tarik garis lurus dari atas ke bawah. Nah, bagi yang tidak tahu boleh dibuat ya. Yang kedua, amplitudo suhu rata-rata tahunan di Khatulistiwa lebih kecil antara 1 derajat sampai 5 derajat Celcius. Sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. Nah, dari ini ada bahas amplitudo. Amplitudo itu apa sih, Nah, amplitudo suhu rata-rata tahunan. Amplitudo itu adalah pengukuran skala jarak atau simpangan terjauh dari titik ke setimbangan. Jadi maksudnya diukur dari jarak terjauhnya. Contohnya, mulai dari 0 derajat sampai 30 derajat atau 35 derajat Celcius. Nah, diambil berapalah jarak skala jaraknya atau simpangan terjauh dari titik ke setimbangannya. Nah, maka muncullah di sini dari jarak ke setimbangan itu muncullah bahwa rata-rata tahunan di Khatulistiwa kecil di antara 1 derajat sampai 5 derajat. Sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. Nah, saya sudah menjelaskan apa itu amplitudo. Setelah kita tahu apa itu amplitudo, maka bisa didapat 1 derajat sampai 5 derajat Celcius. Nah, untuk nomor 1 dan 2 saya sudah jelasin. Kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanya ya. Nah, Saya nggak punya pertanyaan lagi, Sir. Terima kasih, Sir. Nggak ada punya pertanyaan lagi, Sir. nggak ada lagi ya. Nah, kita lanjut masuk ke nomor 3. Tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Saya ulangi nomor 3 ya. Tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Jika misalnya tiba-tiba saja udara itu makin lama langsung drastis tinggi, apa yang terjadi pada manusia? Kalau misalnya nih dari musim panas, tiba-tiba langsung hujan, atau misalnya kalau di luar negeri, dari musim panas langsung datang yang namanya salju. Bagaimana kondisi tubuh manusia biasanya? Apakah langsung bisa mengikuti perkembangan suhunya, atau bagaimana? Bagaimana? Bagaimana, Sir? Nah, kalau misalnya di dalam tubuh manusia, yang awalnya panas, tiba-tiba datang yang namanya musim hujan, atau musim dingin contohnya. Nah, tubuh manusia itu akan bereaksi. Nah, contohnya ini ya, kalau misalnya di sini kita lihat 30 derajat Celcius di dalam Indonesia, tiba-tiba musim hujan dan menuju yang namanya 0 derajat. Nah, tubuh manusia itu bisa menyebabkan yang namanya sakit.
Karena apa sakit? Karena tiba-tiba saja langsung turunnya drastis suhu yang ada di Indonesia. Karena dia tidak bisa menstabilkannya. Jaringan suhunya itu tiba-tiba langsung menurun drastis. Sedangkan katanya di Indonesia syukurnya tekanan udara rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Kalau misalnya tadi langsung drastis, tubuh manusia itu tidak bisa mengikuti dan mengakibatkan yang namanya bisa jatuh sakit. Nah, kita sudah bahas yang namanya iklim tropika atau iklim panas. Saya sudah jelasin, kalau tidak ada yang mau ditanya, kita Saya lanjut. nggak punya lagi, Sir. Lanjut aja, Sir. Kita lanjut materinya. Yang hadir saat ini ada 29 partisipan. Nah, ikut ada satu ya, jadi ada 28 siswa-siswi dari kelas 7D. Nah, di sini kita lanjut, kita bahas dulu topik tugasnya. Ini saya buka dulu tugasnya. Nah, untuk tugasnya ini, jika semuanya sudah nampak, sudah melihatnya, yang masih mengumpulkan adalah 33 siswa-siswi dari kelas 7D. Nah, dari 28 orang yang hadir saat ini, apakah masih ada yang belum mengumpulkan tugasnya? Ayo, waktu kita tinggal hari ini. Di minggu depan kita akan... Saya mengumpulkan tugasnya, Sir. Kalau saya, Sir. Oke, belum. Nah, jadi contohnya ini ya, saya jelasin dulu bagi yang belum mengumpulkan tugasnya. Tugasnya hanya seperti begini. Kita bahas keadaan penduduk Indonesia. Keadaan penduduk Indonesia yang meliputi jumlah dan kepadatan penduduk Indonesia. Contohnya, jika di Indonesia jumlah penduduk segini, dan kalau misalnya di kelas 7D, jumlah penduduk di kelas 7D itu ada 41 siswa-siswi. Saya kasih di sini bocoran. Berdasarkan data administrasi kependudukan, dari Juni 2021, penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa. Nah, jadi itu kita buat di sini berdasarkan dari tugasnya. Kita buat di sini berapa banyak meliputi jumlah kependudukan Indonesia. Semakin banyak, semakin bagus. Kita tahu kalau pelajaran IPS itu rata-rata panjang jawabannya. Hampir tidak kurang bagus ya kalau misalnya jawabannya panjang, kita buat pendek. Hanya satu soal, jika hanya dibuat satu baris, saya kasih nilainya pas-pasan saja. Jika kita buat panjang, saya kasih nilai yang sempurna untuk di dalam tugasnya. Kita akan bahas tentang yang namanya jumlah dan kepadatan penduduk Indonesia. Tadi saya sudah bilang, di mana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki. Nah, lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang ada di Indonesia. Dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan. Nah, kalau misalnya kita tahu di seluruh dunia, manakah lebih banyak? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, Sir. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki kalau di dunia. Sedangkan kalau di Rusia, kalau kita tahu negara Rusia, katanya di negara Rusia itu perbandingan perempuan dan laki-laki itu adalah 10:1. Jika laki-laki 1, maka perempuan itu yang ada di Rusia itu ada 10. Wow, makanya kalau misalnya di sini semuanya mempunyai namanya gadget. Ada Instagram, ada Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan bahkan TikTok. Bahkan ada namanya meme-meme yang lucu-lucu seperti begitu. Kalau misalnya saya punya duit, saya akan pergi ke Rusia. Kenapa? Karena jodoh di Indonesia tidak ada, kita akan pergi ke Rusia. Bahkan katanya kalau di Rusia, kita bisa memiliki namanya lebih dari satu istri. Karena apa? Karena saking banyaknya perempuan yang ada di Rusia. Nah, jadi kita jelasin seperti begitu. Tadi saya sudah bilang di Rusia, kalau di Indonesia lebih banyak penduduk laki-lakinya. Nah, kemudian komposisinya itu bagaimana? Apakah terlalu jauh laki-laki dan perempuan, umurnya berapa rata-rata, dan keragaman etnik Indonesia. Nah, seperti begitu ya, saya menjelaskan aja sudah panjang. Apalagi kalau misalnya kita cari di Google, kita buat. Tapi seharap di sini rata-rata dibaca. Rata-rata dibaca dulu, baru main copy paste.
Nah, ini ya, di sini ada muncul kalau misalnya seperti begini. Nah, ini cukup panjang untuk jawabannya. Seperti begini ya. Ini saya tadi udah bilang, kalau misalnya kita buat seperti begini jawabannya, ini saya kasih nilai yang sempurna. Nah, ini ada yang buat bahkan sepanjang begini. Teman sudah lihat ya. Saya nggak tahu ini dibacanya atau tidak. Saya nggak tahu dibacanya atau tidak. Saya pun paling tidak mungkin membacanya seperti begini. Ini namanya main asal copy paste saja. Oke, ini terlalu sempurna, tetapi boleh seharusnya kita membaca datanya terlebih dahulu. Nah, yang mengumpulkan tugas masih 33. Dari jumlah penduduk di kelas 7D itu ada 41. Berarti ada sekitar 8 orang lagi yang belum mengumpulkan tugasnya. Jadi presiden Rusia itu wanita sana. Kalau untuk presiden Rusia saya masih kurang tahu ya, laki-laki atau perempuan. Nah, seperti begini, untuk tugasnya adalah seperti begini. Saya ulangin, tugasnya itu boleh kita copy paste, tapi alangkah lebih baiknya dibaca terlebih dahulu. Oke. Kalau misalnya dijawab cuma seperti begini, saya bertanya dulu nih kepada siswa-siswi kelas 7D. Kalau misalnya ada temannya yang menjawab hanya 2 baris seperti begini, berapalah dikasih nilainya? Ya. Jika seharusnya kita berada di posisi seperti ada disuruh buat sepanjang-panjangnya tapi dibaca, tapi ada yang membuat seperti begini. Apakah layak dapat nilai pas-pasan atau gimana? Coba dijawab nih. Kalau misalnya nih, jadi oke, nah makanya saya bilang kalau dibuat itu boleh sepanjang-panjangnya tapi dibaca, tapi jangan sampai 2 baris saja seperti begini. Untuk tugasnya berarti semuanya sudah pada paham ya. Untuk tugasnya berarti semuanya sudah pada paham. Kita lanjut topik kita masuk di bagian yang namanya iklim laut. Kita masuk namanya di bagian iklim laut. Berarti ini saya close dulu ya. Ini saya close dan ini sudah selesai tentang tugasnya. Ini kita lanjut. Nah, kalau untuk Presiden Rusia yang paling tahu orang itu adalah Vladimir Putin. Nah, benar ya, Vladimir Putin. Nah, Rusia dengan Amerika itu selalu tidak kompak. Ada aja yang dipermasalahkan. Kalau misalnya nih, saya minta maaf sebelumnya kalau misalnya di minggu lalu pembelajarannya masih kurang menarik. Nah, di sini saya sudah buat semenarik mungkin karena apa? Di pembelajaran IPS ini semuanya sudah ada di buku dan buku kita itu sangat tebal. Saya hanya menjelaskan beberapa bagian yang tidak kita ketahui. Contohnya itu amplitudo itu apa, vertikal, horizontal, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ya. Untuk di bagian iklim panas, semuanya sudah pada tahu. Kalau rata-rata di Indonesia itu berapa derajat Celcius. Nah, katanya temperatur rata-rata derajat di Indonesia. Rata-rata di Indonesia adalah 18 derajat. Tetapi kalau di Kota Medan, itu berapa derajat? Sekitar 20-an derajat sampai 30 derajat. Nah, segitu adalah di Indonesia. Ada dari 20 derajat sampai 30 derajat di Kota Medan. Kalau di Indonesia rata-rata di 18 derajat. Nah, kita lanjut, kita masuk di bagian iklim laut. Nah, sebelumnya saya mau absensi ya. Kita absensi 2 kali sama saya. Yang pertama saya bilang, yang kedua nanti baru saya diam-diam untuk absensi. Tujuannya Nah, tujuannya itu kenapa saya bilang 2 kali absensi, yang pertama saya bilang, yang kedua diam-diam, karena pasti kalau misalnya saya bilang yang pertama ini banyak sekali yang keluar. Nah, untuk yang kedua baru saya anggap itu absensi. Oke, kita masuk ke bagian C, iklim laut, halaman 20. Indonesia adalah negara kepulauan.
Indonesia adalah negara kepulauan. Jika kita tahu bahwa ya, negara kepulauan ada berapa banyak jumlah pulau yang ada di Indonesia. Jika kita menebak apakah pulau di Indonesia itu hanya ratusan atau ribuan atau sampai ratusan ribu pulau. Ayo. Kalau kita menebaknya nih, Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Apakah yang sekecil gini termasuk pulau? Tidak. Kalau misalnya sekecil ini termasuk pulau atau tidak? Nah, jumlah pulau yang ada di Indonesia itu sekitar, saya udah cari, di hari Senin 23 Agustus di bulan lalu, oke, bentar ya, informasi geospasial atau BIG pada Senin 23 Agustus 2021. Berarti ketepatan itu adalah 1 bulan yang lalu, 4 hari, berarti 34 hari yang lalu menyepakati jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.000 pulau. Jumlah pulau yang ada di Indonesia menjadi 17.000 pulau. Nah, kalau misalnya kita tahu jumlah pulau yang ada di Indonesia itu 17.000, apakah Indonesia itu termasuk nomor 1 jumlah pulau terbanyakkah di dunia atau bagaimana nih? Saya bertanya kembali, apakah Indonesia termasuk banyak banget pulaunya menjadi nomor 1 atau bagaimana? 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, apakah Indonesia termasuk nomor 1-kah? Menciptakan pulau terbanyak di dunia, itu Indonesia tidak termasuk nomor 1. Nah, untuk Indonesia masih belum termasuk negara kepulauan yang paling terbesar. Nah, sama juga seperti kependudukan di Indonesia. Nah, tadi saya sudah baca jumlah penduduk di Indonesia adalah 272.229.372 jiwa. Nah, dari begitu banyaknya penduduk di Indonesia, tetapi Indonesia belum termasuk nomor 1 yang paling banyak di dunia. Tetapi Indonesia masih termasuk di bagian 5 besar penduduk terbanyak. Dan di bagian pulau ini, Indonesia juga tidak menempati nomor 1 ya. Saya barusan tadi cari, kalau misalnya Indonesia itu tidak termasuk yang nomor 1-nya. Tetapi kalau misalnya kita bayangin, di Indonesia, oke, Swedia yang megang nomor 1 di dunia. Nah, nanti kita cari informasinya sama-sama. Nah, kalau di Indonesia terdapat 17.000 pulau. Contohnya itu yang paling terkenal itu adalah Raja Ampat, Papua. Nah, di sini siapa yang udah pernah jalan-jalan sampai ke ujung Indonesia, yaitu Papua? Saya punya satu. Nggak pernah. Nah, saya punya satu teman. Belum pernah, Sir. Belum pernah. Belum pernah ke Kalau Papua. saya belum pernah, Sir. Oke, nah kalau kita tahu perjalanan naik pesawat dari Medan ke Papua, mana lebih mahal? Perjalanan di Indonesia saja atau kita ke luar negeri? Maksudnya gimana sih? Contoh, dari Medan ke Singapura, dengan Medan ke Papua, mana jumlah duitnya lebih banyak untuk pergi ke sana? Medan ke Papua, Sir. Nah, kenapa saya bertanya nih? Kenapa Papua, Sir. harga pesawat dari Karena Medan lebih ke jauh, Papua Sir. lebih mahal daripada Papua ke Singapura? Alasan pertama, karena jaraknya lebih jauh. Yang kedua, itu transitnya atau misalnya tidak ada dari satu pesawat langsung ke pesawat lainnya. Oke, saya ulangin, tidak ada dari Medan ke Papua langsung. Kita bakalan ada yang namanya transit, misalnya berhenti dari Medan harus ke Jawa dulu. Dari Jawa barulah langsung ke Kalimantan, dari Kalimantan ke Papua. Ada beberapa transit, ada beberapa kali kita ganti pesawat untuk sampai ke Papua. Sedangkan dari Medan ke Singapura hanya butuh beberapa menit atau beberapa jam hingga sampai ke Singapura. Oke, nah saya punya teman. Saya Ada pernah ke yang Singapura butuh transit juga, Sir. gimana? Saya pernah ke Singapura butuh transit juga. Nah, butuh transit Aku nggak juga, pernah, tetapi kan Sir. ada juga yang langsung dari satu tempat sampai ke sana ya. Pasti Ya, ada juga. Nah, aku, Sir.
Oke, nah saya punya teman nih. Saya waktu kuliah punya teman dari Papua. Saya bayangin ada teman saya dari Papua pergi kuliah di kota Medan. Bayangin saja untuk naik pesawat pergi saja 10 juta. Wow. Kalau kita bayangin untuk naik pesawat pergi saja 10 juta. Berarti PP sekitar 15 atau 20 juta katanya. Itu memakan waktu hampir 10 jaman atau 8 jaman. Nah, itu sampai hanya di bagian turunnya pesawat. Dari bagian turunnya pesawat hingga sampai ke rumahnya dia harus lagi naik mobil, itu sekitar 8 jam. Nah, berarti dia dari Medan hingga sampai ke rumahnya itu ada sekitar 1 hari. Bayangin aja naik pesawat aja sampai berjam-jam, 8 sampai 10 jam. Konon jika misalnya naik kapal. Kalau misalnya naik kapal dari Medan hingga sampai Papua mungkin bisa 14 hari atau 20 hari di laut. Nah, itulah yang saya tahu dari dia. Sedangkan dari tempat dia ke Raja Ampat ini juga butuh waktu sekitar 6 jaman. Dan dia bilang kalau misalnya di bagian Raja Ampat ini memang seperti yang ada di Google. Pulaunya seperti begini, lautnya seperti begini. Dan kalau misalnya kita naik kapal seperti begini, kita bisa langsung melihat ke bawahnya. Ikannya begitu luas, tempatnya ini begitu luas, dan bisa kita melihat jenis-jenis ikan di dalamnya. Nah, kita lanjut ya. Tadi kita udah bahas, Indonesia adalah negara kepulauan, dan jumlahnya 17.000 pulau. Sebagian besar wilayah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut dan samudra. Nah, kita di minggu lalu atau di minggu lalu kita sudah bahas Indonesia dikelilingi oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Pani. Nah, ada 2 samudra yang dikelilingi Indonesia. Nah, lanjut, ciri-ciri iklim. Oke, saya ulangi. Indonesia adalah negara kepulauan, jumlah kepulauannya 17.000. Sebagian besar wilayah Indonesia dikelilingi oleh laut dan samudra. Hal ini menjadi sebab Indonesia memiliki iklim laut. Ciri-ciri iklim laut di daerah tropis seperti di Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, kalau misalnya Indonesia dikelilingi banyaknya laut, rata-rata di Indonesia itu apa pekerjaannya? Hanya ada 2 biasanya di Indonesia, rata-rata banyaknya pekerjaan. Ada pekerjaan apa yang paling sering digelutin oleh masyarakat Indonesia? Kalau misalnya ini negara Indonesia nih, ini begitu banyak laut. Rata-rata pekerja di Indonesia itu apa? Apakah sebagai guru, atau kerja kantoran, atau kerja apa nih yang paling banyak di Indonesia? Ayo, ada yang tahu? Rata-rata penduduk Indonesia bekerja sebagai nelayan. Benar ya? Ya, nelayan. Ya, benar. Kalau rata-rata penduduk Indonesia bekerja sebagai nelayan atau sebagai petani. Alasannya kenapa? Ya karena ini ada banyaknya sekali laut di Indonesia. Bahkan di kota Medan pun ada yang namanya Belawan. Di Belawan itu banyak. Rata-rata penduduknya adalah nelayan. Ciri-ciri iklim laut di daerah tropis seperti di Indonesia adalah sebagai berikut. Suhu rata-rata tahunannya rendah. Itu yang pertama. Amplitudo suhu harian rendah. Yang ketiga, banyak awan. Yang keempat, sering hujan lebat disertai badai. Nah, kita tadi sudah bahas suhu rata-rata tahunan di sana rendah. Kenapa suhu rata-rata tahunan itu rendah? Karena kalau misalnya di bagian seperti begini, contoh di Nias nih. Di Nias itu pasti lebih dingin, lebih rendah rata-rata suhunya daripada di kota Medan. Alasannya karena mereka langsung berpapasan di laut. Jadi angin dari laut itu langsung mengenai kota Nias daripada dari Medan seperti begitu. Nah, inilah alasan kenapa dari kota Nias contohnya suhu rata-ratanya itu rendah karena angin di sekitar laut itu lebih rendah, lebih banyak daripada di pulau seperti begini. Yang kedua, amplitudo suhu harian rendah. Nah, saya tadi sudah menjelaskan, amplitudo itu adalah pengukuran skala rendah. Amplitudo adalah pengukuran skala jarak
atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Tadi kita sudah bahas, jadi contohnya jika di Indonesia jarak rata-ratanya itu adalah 1 sampai 5 derajat Celcius, dan kalau misalnya dari iklim laut, amplitudonya mungkin lebih rendah lagi. Oke. Yang ketiga, banyak awan. Yang keempat, sering hujan lebat disertai badai. Nah, di sini kita coba membahasnya nih, antara IPS dengan IPA. Saya kasih tambah nilai untuk ujiannya. Nah, ini saya first time ya buat kayak gini. Kalau saya ngajar di komputer, saya sering banget ini bertanya untuk memberikan tambah nilai. Kenapa di dalam laut itu banyak sekali awan? Jika kita hubungin dengan biologi atau IPA. Ya. Yang bisa saya kasih tambah nilai nih. Kenapa di laut lebih banyak awan daripada di pulau? Untuk lebih banyak awan di sini daripada di kota Medan. Ayo, ada yang bisa kasih jelasin? Oke, satu orang sudah menjawab dan benar. Jika tadi saya bilang, kita hubungkan dengan yang namanya biologi. Apakah karena memang letak awan itu di atas laut rata-rata atau bagaimana? Oke, sudah 2 orang. Ya, yang terakhir, gimana? Bagaimana, Sir? Nah, ini temannya udah jawab ya, ada 3 orang, saya catat ya. Oke, nah karena di sanalah tempat di mana banyak air dan menguap. Nah, kita sudah tahu kalau misalnya proses penguapan untuk membentuknya suatu awan adalah dari danau. Contohnya dari air menguap ke dalam langit, baru dari langitlah membentuk yang namanya awan. Nah, seperti begitu ya, saya kurang paham, tapi seperti begitulah prosesnya. Jika misalnya ada banyak air, mereka akan menguap dan akan membentuk awan. Kita tahu kalau di laut itu adalah terdiri dari air. Dan di dunia ini, lebih banyak jumlah persenan air daripada daratan. Contohnya jika di dunia ini 70% adalah lautan dan 30%-nya adalah pulau seperti begini. Dan kenapa banyak banget awan di antara laut? Karena adalah proses penguapan dan diserap oleh awan. Nah, seperti begitu ya. Berarti semuanya sudah pada paham kenapa di laut itu lebih banyak awan daripada di daratan. Yuk, kita lanjut. Thank you ya yang udah menjawab nih. Saya udah catat namanya nih di handphone. Oke, kita lanjut topik kita. Nah, ini saya matikan lagi. Waktu kita tinggal 2 menit lagi ya. Waktu kita sampai di 8.40. Kita lanjut di halaman 21, paragraf pertama. Saya dari tadi baca terus nih. Ada yang mau baca tidak? Paragraf paling atas nih. Full hari ini. Oke, Faren. Coba dibaca, Faren. Oke. Wilayah Indonesia terletak di daerah tropis yang dilintasi oleh garis ekuator atau khatulistiwa. Dalam tahun titik ekuator bumi 2 kali dilewati matahari. Matahari tepat berada di ekuator setiap tanggal 23 Maret dan 22 September. Oke, sampai di situ dulu, Feren. Thank you. Nah, di situ ada kata yang namanya, oke, thank you ya, Feren. Terima kasih. Nah, di situ kita tahu, temannya tadi sudah baca, ada yang namanya garis ekuator atau katulistiwa. Sorry, sadar tadi salah ngomong terus. Kebanyakan ngomong nih. Kalau kita tahu garis katulistiwa itu adalah yang membagi pulau kita. Contohnya ini adalah Indonesia. Ini adalah mereka mengambil garis tengahnya. Mereka mengambil garis tengah dari contohnya dari garis ini sampai ke sini. Nah, itulah yang disebut sebagai garis katulistiwa yang membelah antara dari pulau ini ke pulau ini. Saya kasih contoh adalah seperti begini ya. Garis katulistiwa itu adalah yang membelah dari atas ke bawah. Dikasih garis tengah seperti begini di dalam Indonesia. Nah, itu adalah garis katulistiwa. Nah, kita sampai di sini dulu topik kita, waktu kita sudah 40 menit. Kita akhirin dulu sampai di sini pembelajarannya. Oke, kita lanjut lagi di minggu depan. Dan jangan lupa mengerjakan tugas bagi yang belum mengerjakan. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.